Selamat pagi dan salam jumpa di pagi hari ini lewat dialog interaktif Suara Papua Pegunungan di edisi siar hari ini Selasa 19 September 2023. Selamat pagi pendengar dan bersama saya Ilham Kadir Andiciori menemani Anda lewat dialog interaktif dengan topik kita proteksi masyarakat adat Hubula dengan peta wilayah. Pagi ini lewat dialog interaktif nantinya Anda boleh bergabung di line interaktif kami untuk line SMS dan juga di line WhatsApp. Nah, pendengar, pemerintah Kabupaten Jayawijaya saat ini tengah mendorong pemetaan wilayah adat suku Hubula di Kabupaten Jayawijaya. Salah satu tujuan pemetaan ini adalah untuk memproteksi masyarakat adat suku Hubula yang mendiami wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Endingnya, peta wilayah adat ini akan ditetapkan dengan peraturan daerah atau perda. Pemerintah menyebutkan pemetaan ini sudah digarap sejak tahun 2000 silam bekerjasama dengan Yayasan Bina Adat Walesi atau yang disingkat dengan YBAW. Tercatat ada 23 wilayah adat di Jayawijaya, 19 diantaranya telah terpetakan, peta terkoreksi lengkap dengan topomini informasi, geolokasi, titik batas serta narasi batas dari peta wilayah adat tersebut. Nah, di sisi lain, LMA Jayawijaya juga memiliki peta wilayah adat yang telah dibuatnya. Bedanya jika pemerintah punya 23 wilayah adat, sementara LMA hanya memetakan 5 wilayah adat. Mungkin tujuannya sama, hanya saja berbeda cara pemetaan atau pembagian wilayah adat. Untuk menggali lebih jauh tentang pemetaan wilayah adat ini, kami akan membahasnya dalam dialog interaktif antara pemerintah Jayawijaya yang dalam hal ini Bapeda sebagai pihak yang mendorong pemetaan, Yayasan Bina Adat Walesi atau YBAW dan Lembaga Musyawarah. Maksud kami Lembaga Musyawarah Adat LMA Kabupaten Jayawijaya. Di studio kami sudah hadir dua narasumber. Yang pertama Kepala Bapeda Jayawijaya Ibu Ludia Logo. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Baik. Apa kabarnya di pagi ini Bu? Luar biasa sehat pun. Baik. Dan di narasumber kami yang kedua juga sudah hadir di studio kami Bapak Lawrence Lani. Bapak Lawrence Lani, beliau adalah Direktur YBAW atau yang lebih dikenal dengan Yayasan Bina Adat Walesi. Selamat pagi Bapak Lawrence. Selamat pagi. Kabar sehat ya Bapak ya? Ya. Baik, menarik dialog kita di pagi hari ini tentunya mengenai dengan proteksi masyarakat adat Hubula dengan peta wilayah yang mana juga akan menghadirkan ada staf juga ya, ada staf YBAW nantinya Bapak Aloysius Lani. Namun sebelumnya saya ingin menyapa buat Bapak maksud kami buat Ibu Ludia Logo ini mengenai proteksi wilayah adat Ibu yang kita ketahui beberapa hari yang lalu belum lama ini sudah dilakukan pertemuan membahas hal tersebut. Nah mungkin sedikit mengetahui sebenarnya apa tujuan dari pemetaan wilayah adat di Kabupaten Jayawijaya ini Bu? Ya, baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Lawrence dan rekan-rekan tim Yayasan Bina Adat Walesi, yang saya hormati moderator serta rekan-rekan tim penyiar dan masyarakat Jayawijaya yang saya kasihi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Terima kasih banyak. Pemetaan wilayah sejak kita lakukan lokakarya kemarin ini menjadi trending topik. Jadi menjadi pembicaraan yang seperti kayak apa? Di kalangan betul. Ya, mau di masyarakat muda maupun orang-orang tua. Padahal kalau kita merujuk sebenarnya perjalanan teman-teman dari Yayasan Bina Adat Walesi, begitu pula ada tokoh-tokoh Barim yang mereka sudah meninggal, Ya. seperti Bapak Nikolo Kobal, terus ada juga Bapak Agus Alwi Alua, terus ada juga Bapak Bonifasius Hubi, mungkin tataran itu yang masih hidup Bapak Lawrence Lani dan Bapak Cornelis Wagai. Orang-orang tua ini mereka sudah cukup lama mengabdikan dirinya untuk melakukan pemerintahan rakyat ini, turun ke masyarakat
memberikan support untuk mereka ini supaya mereka bisa lakukan pemetaan wilayah, tapi terhenti. Terus tahun 2022 kemarin itu kita alokasikan lagi dana di APBD untuk mensupport lagi kembali setelah kita lihat urgensi pemetaan wilayah adat ini dengan hadirnya DOB itu penting. Jadi sebenarnya tujuan dari pemetaan wilayah adat ini adalah untuk memperkuat data dan informasi demi kepentingan masyarakat adat, lembaga adat, dan juga termasuk untuk pemerintah daerah dalam kita merencanakan pembangunan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sinergitas program kegiatan antara pemerintah, baik pemerintah pusat, kabupaten, serta masyarakat. Jadi tidak ada lagi program untuk kegiatan yang dia hanya bersifat bisnis as usual. Jadi pada akhirnya program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah itu benar-benar untuk masyarakat. Yang tidak kalah pentingnya adalah perlindungan, pengakuan dan proteksi terhadap masyarakat adat yang ada di Kabupaten Jaya. Jadi tujuan pemerintah daerah memfasilitasi teman-teman LSM, apalagi di LSM lokal yang sudah berjalan lama ini, tujuannya seperti itu. Baik, berarti bukan hal yang baru sebenarnya Ibu ya, karena dari sejak tahun 2007 dan 2008 tadi para tokoh yang Ibu sebutkan tadi ini memang sudah pernah dihibahkan juga sebuah dana untuk melakukan pemetaan adat, tapi belum terlaksana pada saat itu. Benar, mungkin kendala-kendalanya akan dijelaskan oleh teman-teman LSM, tapi atensi pemerintah daerah itu ada dalam bentuk penganggaran dari 2007 dan 2008. Baik. Nah ini tadi sudah dijelaskan beberapa asas manfaat dari pemetaan wilayah adat ini, agar salah satunya tadi dijelaskan oleh Budi Londo adalah adanya pengakuan juga. Nah, saya ingin ke Pak Lawrence. Pak Lawrence ini mengenai proteksi wilayah adat untuk pemetaan wilayah. Ternyata bukan hal yang baru, namun kita ketahui saat ini menimbulkan polemik, ada pro kontra di publik. Dan lebih ramainya kita lihat di beberapa medsos membicarakan hal ini. Ada yang pro, ada yang kontra juga. Dari Pak Lawrence Lani sendiri, ini sebagai Yayasan Bina Adat Walisi, yang tentunya bukan hal baru untuk melakukan proteksi ini karena ternyata sudah memiliki program yang cukup lama. Seperti apa sebenarnya dari awal dan mengapa harus didorong hal ini Bapak dari yayasan yang Bapak miliki sendiri? Terima kasih yang terhormat Ibu Ketua Bapeda, Tuan kita, dan para penyiar dan para peserta atau pendengar yang setia dalam siaran ini. Terima kasih. Kami Yayasan Bina Adat Walisi didirikan tahun 1990 dan secara resmi 12 Februari 1992. Yayasan ini berdiri karena kepedulian terhadap kondisi yang ada di daerah Jaya dan di luar itu. Kami melihat perkembangan kemajuan teknologi, pembangunan begitu deras, kondisi masyarakat belum siap bersaing dengan saudara-saudara dari luar, maka kami khawatir itu masyarakat akan sikit dan akan belum bisa mereka jawab. Kenapa? Kami lihat pernah ke Jakarta, lalu lihat di Bogor ada penggusuran terjadi di jalan di Jayapura, ada masyarakat tergeser dengan sendirinya pembangunan masuk. Sehingga saya khawatir bahwa masyarakat perlu diperdayakan, dipersiapkan. Karena di mana-mana terjadi jual beli tanah, hutan, si A lepas si B datang gugat lagi. Padahal tanah itu adalah milik suku, milik klan atau milik bersama. Sehingga jual beli bisa terjadi kalau ada kesepakatan bersama. Kami melihat itu, maka kami mulai lakukan yayasan ini, dan yayasan ini lahir di Walisi, maka namanya Bina Adat Walisi. Ya, jadi kami mulai dan mitra dengan LSM, donor lain di luar, dan sejak tahun itu kami berhubungan dengan Sardana, waktu itu BSP Kemala, dan mulai melakukan dan di Jakarta
Jakarta kami dirikan YKPP, Jaringan Partisipasi Kerjasama Pemetaan, kemudian AMAN, kemudian Poker LSM. Bagaimana caranya seluruh Indonesia bisa membicarakan masalah yang sama begitu. Baik. Nah, ini ternyata bukan hal yang baru, Pak Lawrence. Di tahun 2007-2008 tadi dijelaskan oleh Ibu Lydia Logo oleh beberapa tokoh yang tentunya sudah tidak ada lagi. Nah, ini apakah pada saat itu Bapak juga ikut terlibat dalam pemetaan wilayah adat di tahun 2007-2008? Ya, saya termasuk pendiri dan punya program ini. Lalu kita ada syukur dan terima kasih bahwa kami didukung oleh Sang Dana dan pemerintah waktu itu Pak Yongbai. Dalam hal ini Dinas Kehutanan, pemetaan lekon pertama itu pendekatan geografis, ada hubungan dengan potensi alam, ada hubungan dengan WWF, kerjasama di penduduk, sesuai dengan situasi waktu itu. Tapi setelah evaluasi jalan, tujuan pemetaan adalah memperjuangkan hak plural rakyat. Maka pendekatan dulu geografis itu mulai robah dan sekarang kita lakukan setelah lakukan penelitian, kemudian lebih dekat adalah pendekatan wilayah adat. Karena wilayah adat itu bukan baru bentuk oleh pemerintah atau gereja masuk atau pemerintah masuk, tapi sudah punya dari dulu sudah ada. Sehingga lebih tepat kalau bicara pendekatan adalah wilayah adat. Baik, berarti 2007-2008 memang fokusnya pada saat itu pemetaan geografis, bukan pada wilayah adat pada saat itu ya Pak ya? Ya, betul. Kemudian berapa tahun kemudian robah itu pendekatan wilayah adat. Baik. Nah, ini mungkin Pak Aloysius Lani, ada staf Yayasan Bina Adat Walesi yang juga sudah hadir di studio kami. Ada yang ingin ditambahkan Bapak terkait dengan proteksi wilayah adat untuk pemetaan wilayah di Kabupaten Jayawijaya ini Bapak? Terima kasih. Tadi dikatakan bahwa sekarang ini menjadi topik yang sangat hangat. Baik. Saya merasa terima kasih kepada saudara-saudara saya, teman-teman saya, adik-adik saya yang sekarang ini mulai ada pro dan kontra. Saya lebih ke yang kontra. Segala sesuatu yang kita buat niatnya baik pasti ada hambatan, pasti ada halangan. Untuk itu teman-teman adik-adik yang sekarang ini lagi pro, saya harap supaya mari kita bergabung bersama untuk melaksanakan, karena pekerjaan ini bukan bisa selesai dalam 1-2 hari atau 1-2 minggu. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Bapeda, Bapak Direktur sendiri bahwa ini butuh waktu yang cukup lama, bertahun-tahun, hampir sekitar 20-an tahun baru jadi barang ini. Karena itu saya merasa terima kasih karena pasti ada orang yang melihat kita. Kerja-kerja kami ini pasti ada orang yang menilai kami. Karena itu teman-teman yang pro, semoga mari ada tempatnya kita untuk berdiskusi, lalu kita mulai bekerja bersama. Itu saja pesan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Aloysius Lani, dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini lewat dialog interaktif proteksi masyarakat adat Hubula dengan peta wilayah, Anda dapat boleh bergabung di line SMS dan di line WhatsApp ataupun di line telepon kami di 0811482840, di 0811482840. Jadi mungkin di pagi hari ini yang sedikit kontra dengan apa yang menjadi gagasan dari Yayasan Bina Adat Walesi bersama dengan Bapeda Kabupaten Jayawijaya mungkin bisa terselesaikan di pagi hari ini lewat dialog interaktif. Jadi ketimbang harus bercop-cop di medsos ya Ibu ya. Jadi ini ada solusi. Ibu Lydia Logo, Kepala Bapeda sudah ada Bapak Lawrence, ada Aloysius Lani juga bagian daripada Yayasan Bina Adat Walesi. Ibu Lawrence, saya ingin ke Ibu Lydia Logo. Lantas sejauh mana Ibu? Sejauh ini pemetaan yang sudah dilakukan setelah dilakukan pertemuan beberapa hari yang lalu, pastinya sudah ada mungkin tindak lanjut atau upaya yang sudah dilakukan untuk memulai pemetaan adat ini, Ibu? Iya, baik. Dari hasil
kerja tahun kemarin, itu yang sudah dilaporkan ke kami dari Bapak Direktur, itu dari keseluruhan 40 distrik itu yang sudah dilakukan pemetaan itu ada 34 distrik. Dari 34 distrik itu sisa 6 distrik, 1 distrik saja yang belum dapat kami lakukan pemetaan karena jangkauan, itu distrik Trikora. Sedangkan 5 distrik lainnya itu distrik Bolakme, Bolagalome, Tagime, Tagineri dan Piramid itu akan dilakukan tahun ini. Tuh. Jadi dari hasil itu yang sudah dilaporkan, hasil kerja tahun kemarin itu ada 23 wilayah adat di Kabupaten Jayawijaya yang telah terpetakan itu 19 wilayah adat. Itu ada wilayah adat Welesi, Wio, Hubikosi, Asolokobal, Asologaima, Witawaya, Serogo, Tuma, Omarikma, Milima Luama, Usilimo, Elagaima, Peleima, Musalfak, Mulyama, Wolo, Mbarlima, Inyayerek, dan Itlaimo. Di mana secara keseluruhan wilayah ini mengcover hampir 70% wilayah administrasi di Kabupaten Jayawijaya. Jadi maksud kami kemarin melakukan lokakarya, itu lokakarya kemarin itu disponsori oleh teman-teman dari Desa Samdana Institute. Jadi hasilnya nanti teman-teman dari YBAW memaparkan ini hasil peta yang sudah kami turun lakukan dialog, diskusi di tataran masyarakat adat. Setelah disajikan, masyarakat yang mereka undang itu baik tokoh adat yang ada di wilayah adat masing-masing itu melihat betul atau tidak sesuai dengan apa yang waktu itu sudah pernah ditunjuk atau tidak. Jadi lokakarya kemarin itu untuk mendapatkan itu ada kesepakatan sehingga ada masukan-masukan juga yang diberikan dari masyarakat adat. Wilayahnya sampai ke sini tidak sampai di sini. Jadi ada koreksi-koreksi yang diberikan ke YBAW. Jadi hasilnya itu ada 23 wilayah adat. Dan tindak lanjut dari itu ada satuan gugus yang nanti akan kami bentuk. Nanti SK-nya SK Bupati. Tugas dari satuan gugus ini kita akan menyiapkan draft perda, itu perlindungan dan pengakuan masyarakat adat Kabupaten Jayawijaya. Dan tim gugus ini dia terdiri dari beberapa stakeholder, baik internal pemerintah daerah, BPN, ada teman-teman dari LSM dan tokoh-tokoh masyarakat, lembaga-lembaga adat yang ada di masyarakat. Baik, lantas bagaimana dengan pemetaan wilayah adat yang sudah dimiliki oleh lembaga masyarakat adat, Ibu Lydia? Kita ketahui bahwa lembaga masyarakat adat sudah memetakan ada 5 wilayah adat. Iya benar. Makanya kita sebenarnya kan mau mengundang mereka, pemerintah daerah memfasilitasi untuk mengundang semua ini karena sebenarnya tidak salah kalau LMA sudah buat pemetaan wilayah adat. Begitupun dengan teman-teman dari LSM lain. Kita pemerintah daerah sifatnya hanya memfasilitasi, melihat ini kira-kira indikator yang dipakai oleh LMA untuk petakan menjadi berapa wilayah adat ini pakai indikator apa. Demikian halnya juga tadi Pak Direktur YBAW sampaikan bahwa mereka pakai indikator pendekatan konfederasi dan aliansi dari wilayah adat. Ini yang nanti kita diskusikan. Jadi karena ini untuk kepentingan masyarakat Jayawijaya, alangkah baiknya kita sama-sama duduk berdiskusi dan pemerintah daerah hanya memfasilitasi. Baik, berarti bahwa ini adalah panggilan dari masyarakat dan pemerintah siap untuk memfasilitasi hal tersebut. Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung di 0811482840, di 0811482840, ketiga narasumber kami di pagi ini ada Ibu Lydia Logo, Bapak Lawrence Lani dan Alusius Lani. Sangat berharap adanya partisipan di pagi hari ini yang ingin bergabung, terlebih bagi yang kontra mungkin untuk mendapatkan sebuah solusi di pagi hari ini. Kita berharap bahwa dialog ini memberikan output yang positif terkait dengan proteksi wilayah adat dengan pemetaan wilayah ini. Saya ingin ke Pak Lawrence Lani. Ini hubungan antara Dewan Adat Papua dan LMA dalam pemetaan itu seperti apa, Bapak? Terus bagaimana dengan batas wilayah adat? Batas wilayah adat ini karena erat kaitannya dengan batas perang suku-suku dulu. Dengan pemetaan bisa proteksi untuk perang suku timbul lagi katanya.
Terima kasih. Ya. Tadi sampaikan bahwa saya dengan Bapeda dulu Dinas Kehutanan dan IPAB itu sampai tadi Ibu Bapeda katakan bahwa 23 wilayah adat. Iya. Kemudian kami kemarin setelah putus, kita memang jalan berhenti jalan itu. Ya. Tapi kemarin dukungan Bapeda, saya merasa terima kasih kepada Ibu Ludia Logo bahwa Ibu sebagai orang sini mengerti bahwa ini membutuhkan ke depan, sehingga mereka mendukung. Dan kemarin setelah Dinas Kehutanan itu putus, data pelaksanaan dalam pemetaan itu Dinas Kehutanan teknis, kami di BAB sosial. Data teknis itu tercecer sebagian, sehingga kemarin itu kami butuhkan validasi dan verifikasi ulang. Maka kita lakukan dari 23 itu untuk wilayah yang disebutkan tadi 16 wilayah adat itu kami petakan dari 19 lalu, kemudian diverifikasi validasi menjadi 16 wilayah adat. Tapi masih Sulawesi Barat ini kemarin beberapa kali ada suara masukan, jadi akan jadi 17 atau itu proses sedang jalan. Jadi saya merasa terima kasih bahwa pemerintah daerah sangat peduli dengan ini, dan kita sekarang berjalan dengan terima kasih kerjasama yang baik. Pemetaan itu tadi saya katakan bahwa pemetaan kita lakukan bukan pemetaan pendekatan tapi pihak lain seperti LMA itu kita pernah bertemuan di Bapeda 31 di lantai 4 Bersama dengan LMA kita undang dan pernah pertemuan, dan mereka sampaikan bahwa Ketua LMA sampaikan bahwa Dewan Ada juga sampaikan bahwa mereka lakukan adalah pendekatan sejarah perjalanan atau pendekatannya suku. Sedangkan kami lakukan adalah pendekatan di mana dulu menurut saya hasil kajian itu di daerah Lapago ini, saya tidak bisa katakan di luar seluruhnya, tapi JFJ ini ada sejarah perjalanan. Pertama hidup bersama, tapi setelah beberapa abad kemudian terjadi konflik antar suku, antar kelompok, sehingga terbentuklah wilayah-wilayah adat. Dan saya sekali lagi bahwa kalau bicara wilayah adat, pengelolaan dan kepemilikan itu lebih dekat, menurut kajian kami lebih dekatlah pendekatan wilayah adat. Dan kemarin saya bahas Pak Ketua LMA sampaikan bahwa kemarin kita undang juga bahwa kita tidak bisa mengatakan ini benar ini salah, tapi itu perlu duduk bersama bicara. Tapi menurut kami itu mereka lakukan adalah pendekatan sejarah perjalanan, pendekatan suku. Dan kalau kami lakukan adalah pendekatan wilayah adat, wilayah pemerintahan adat. Jadi berbeda sedikit. Kemarin memang banyak pertanyaan, tapi ya kita baru bicara pendekatan suku. Jadi saya pikir kalau ada pro kontra itu kami sangat terima, karena ini bukan kami kepentingan diri sendiri, tapi saya kira itu kepentingan masyarakat, perlu dibicarakan bersama. Itu sangat baik. Dan tujuan akhir itu kita memang mengakui perda, tapi itu Ibu dari pemerintah, dalam hal ini Ibu Ketua Bapeda tingkat 2 JFJ sudah menyampaikan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aloysius. Lani ada yang ingin ditambahkan Bapak? Silakan. Saya pikir tidak ada, cuma teman-teman yang berteriak-berteriak di luar, di jalan-jalan, saya pikir lebih bagus datang bersama dengan kami punya tempat berkumpul, tempat diskusi ada di Jalan Bayangkara, depan samping Toko Yuda. Baik, ini sekretariat dari YBAW itu ya Pak? Iya. Baik. Jadi saya pikir lebih bagus, lebih elok kalau misalnya kita duduk bersama untuk membahas hal-hal seperti ini. Karena seperti tadi saya katakan bahwa pekerjaan ini tidak mudah. Tadi saya sudah sampaikan, ini sudah kita kerja sekitar 25 tahun ya. Jadi tidak segampang teman-teman yang bicara pada hari ini. Saya pikir begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Aloysius Lani. Dan saya bacakan atensi yang sudah bergabung. Ini dari yang punya nomor 787. Selamat pagi RRI, selamat pagi buat ketiga narasumber. Jika ini pertanyaannya Ibu ya, Bapak boleh didengar.
bahwa jika terjadi pemetaan suku Hubula, bagaimana dengan suku-suku lain yang sejak ratusan tahun lalu hijrah ke Hubula, seperti misalnya di wilayah Megapura, Asotipo dan sekitarnya yang juga ada dari suku Lani sejak zaman dulu, termasuk juga suku Yali dari yang ribuan tahun di Wamena. Mereka sudah jadi marga dari suku Hubula dan sudah punya warisan tanah dan budaya. Silakan. Mungkin Pak Lawrence Lani yang mungkin ini berkaitan dengan dari sisi pandangan adat ya. Silakan Bapak. Apa itu? Pertanyaannya saya ulang Bapak ya. Iya. Baik, saya ulang pertanyaannya Bapak. Jika terjadi pemetaan suku Hubula, bagaimana dengan suku-suku lain yang sejak ratusan tahun lalu hijrah ke Hubula, seperti misalnya di wilayah Megapura, Asotipo dan sekitarnya yang juga ada dari suku Lani sejak zaman dulu, termasuk juga suku Yali dari yang ribuan tahun di Wamena. Mereka sudah jadi marga dari suku Hubula dan sudah punya warisan tanah dan budaya. Saya sekali lagi bahwa kami tidak melakukan pemetaan pendekatan suku. Kami lakukan pemetaan wilayah. Kebetulan wilayah 16 wilayah adat yang tadi Ibu katakan bahwa dari 40 distrik itu kita berada di Jayapura, Kabupaten Administratif Jayapura, sehingga memang kemarin Lokakarya muncul itu suku-suku. Tapi Ketua Dewan Adat dia katakan suku itu, wilayah suku itu tidak batasi dengan kabupaten dan lain. Dan kami tidak petakan menurut suku. Suku itu sendirinya, dan menurut saya persoalannya kemungkinan yang potensi persoalan yang akan muncul adalah wilayah adat. Suku itu akan sendirinya terjawab. Mereka tahu. Jadi kalau memang dari pihak yang bicara suku itu lebih baik lagi. Tapi kami sementara tadi sekarang kerjasama dengan Pemda Kabupaten Jayapura, sehingga kami lebih bicara dulu Kabupaten Jayapura dulu. Maka tadi saya katakan bahwa 40 distrik. Kami tidak menutupi diri sendiri. Tapi kalau memang dibicarakan di kabupaten lain, itu suku saya pikir tidak ada masalah. Suku sendirinya akan terangkat. Tapi kalau wilayahnya tidak ada, tanahnya habis, itu suku itu sendirinya akan punah. Persoalan suku sekarang tidak ada. Yang ada adalah persoalan tanah, hutan, dan hak-hak masyarakat. Jadi suku, menurut saya, persoalan suku tidak ada. Bukan, baik. Ya, sendirinya akan terpetakan kalau peta wilayah adat sudah terjawab. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih buat Bapak Lawrence Lani dan untuk Anda yang sudah bergabung tadi dari yang punya nomor 7847. Dan pendengar, waktu kita tersisa 10 menit ke depan untuk Anda yang ingin bergabung lewat dialog interaktif pagi ini di 0811 482840, di 0811 482840 untuk line SMS dan juga di line WhatsApp serta di line telepon kami. Bapak Lawrence, mungkin ada yang ingin ditambahkan dari pertanyaan tadi Bapak atau Ibu Ludia Logo dari pemerintah, karena kita ketahui jika ada seperti ini pastinya pemerintah siap juga untuk memfasilitasi pastinya Ibu Ludia ya. Ketika ada polemik-polemik yang didapatkan oleh YBAW bersama dengan pihak yang kontra mungkin Ibu. Betul. Jadi sebenarnya begini, saya cerita sedikit. Baik. Saya diskusi dengan teman saya. Kebetulan beliau itu dia konsultan perencana pariwisata di Bali. Baik. Dia anak Labewa, besar Wamena. Dia sampaikan begini, Rudi, kondisi masyarakat Jayapura hari ini itu sama dengan kondisi masyarakat Bali tahun 90-an. Jadi Bali itu sistem kepemilikan tanahnya sama dengan kita di Jayapura komunal milik bersama. Nah, ketika ada migrasi besar-besaran dari Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, masyarakat Bali ini dia bingung karena semua sektor-sektor pekerjaan itu dikuasai oleh orang luar. Hari ini orang Bali itu dia seakan-akan menjadi tuan di negeri sendiri, dan itu betul. Karena apa? Mereka menghidupkan pariwisata yang ada di kampung. Nah, belajar dari situ. Pada saat kita mendengar bahwa ini ada orang-orang tua yang mereka sudah lakukan kegiatan pemetaan ini hampir 20 tahun yang lalu, kami pikir ini merupakan bagian dari tugas pemerintah untuk memfasilitasi, karena pemerintah tuh hadir untuk
membawa kesejahteraan, kedamaian, dan kemakmuran untuk masyarakat yang ada di wilayah itu. Jadi pemerintah itu dia hadir melalui fungsi-fungsi, bukan sekedar simbol-simbol. Sehingga gayung bersambut. Jadi pada saat dari tahun kemarin 2008, 2007, 2008 dan dilanjutkan lagi dengan tahun ini, harapan kami dengan pemetaan wilayah adat ini proteksi terhadap masyarakat adat, terus mereka melakukan semua kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sumber daya yang ada di wilayah adatnya itu bisa difasilitasi oleh pemerintah melalui program kegiatan yang nanti turun. Jadi kalau tadi disampaikan bagaimana dengan kami yang, karena memang pernah ada cerita seperti itu, masyarakat yang datang tinggal dan menyatu dan mereka menjadi bagian dari suku itu. Saya pikir tadi Bapak Lani sudah sampaikan bahwa kita tidak ada masalah dengan itu, tapi ketika tanah kita sudah diproteksi dan masyarakat adat itu sudah dilindungi, maka ke depan kebijakan pemerintah itu turun baik melalui program kegiatan yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya yang ada di masyarakat. Saya pikir itu akan lebih baik, apalagi dalam dokumen RPJPD kita 2005-2025 itu visinya menjadikan Kabupaten Jaya sebagai tujuan wisata mancanegara. Dari sisi budaya kita unik, dan dari sisi pertanian kita ini kan menjadi Jaya menjadi ikon untuk makanan, sayur-sayuran, kopi yang brandnya organik. Jadi kita kembali munculkan itu. Jadi pariwisata lokal UMKM melalui Danau Otsus ini banyak sekali masyarakat yang mereka sudah membuka tempat-tempat wisata, terus mereka mulai mengolah sumber daya yang ada di wilayahnya seperti itu. Jadi kami pikir pemetaan wilayah adat ini justru lebih bagus dan akan menyesuaikan dengan tata ruang yang akan kita revisi perda tata ruang. Jadi ini nanti sinkron. Jadi saya pikir tidak ada masalah dengan suku, tapi kita proteksi masyarakat adat melalui pemetaan wilayah adat. Baik. Saya ke Pak Lawrence kembali. Ada pertanyaan kembali Pak. Ini dari yang punya nomor 4584. Selamat pagi, bagaimana Bapak Lawrence bilang tidak ada hubungan dengan suku, sedangkan judul agenda ini pemetaan wilayah adat suku Hubula? Silakan Bapak. Ya, saya katakan bahwa saya tidak bicara khusus untuk suku. Pertanyaan memang dalam Bapak kaya memang muncul juga. Dan saya tadi akui bahwa teman-teman dari LMA yang bicara pendekatan pemetaan suku, silakan. Ya toh, karena kami fokus pemetaan wilayah adat. Alasan tadi saya sampaikan bahwa kami melihat, kami keprihatin bahwa saya katakan pengalaman kita ke Bowo, di sana Gusur, di Epura, lain-lain yang terjadi yang di sini. Saya pikir itu kalau masyarakat tidak dilindungi dan tidak berdayakan, itu nanti akan bisa terjadi konflik kalau masyarakat itu tergusur atau tersingkirkan. Sehingga saya lebih pikir itu tidak tahu pro kontra punya pikiran apa, tapi saya lebih berpikir ke masyarakat adat, pemetaan wilayah adat ini untuk masyarakat adat. Jadi dan sekarang bagaimanapun kita bekerja, kerjasama dengan orang lain, dalam hal ini pemerintah secara mendukung untuk perda, saya pikir itu suatu hal yang positif. Karena kita bicara di luar itu percuma, karena akhirnya pekerjaan itu kita diakui oleh orang lain. Kita perjuangkan adalah bagaimana mengakui hak masyarakat adat, itu paling penting. Pendekatannya dengan suku, saya tidak persoalkan suku. Tapi kemarin muncul kebetulan ada lebih banyak wilayah di wilayah Hubula di ini. Itu tidak soal kalau muncul itu, tulisan itu muncul dan akhirnya bicara batasi mana, kami tidak bicara pendekatan itu. Peta wilayah adat. Baik. Jadi mungkin karena penamaannya pemetaan wilayah adat suku Hubula begitu Bapak. Mungkin lebih pasnya pemetaan wilayah adat di Kabupaten Jaya mungkin ya Ibu Ludia. Ya, benar. Ini memang ada sedikit tidak sinkron antara penamaan dan ininya mungkin ya. Maksud dan tujuannya mungkin begitu Ibu ya. Iya. Ya. Ini saya lihat memang ada sedikit ini perbedaan begitu Bapak. Pak Alusius Lani, ada yang ingin ditambahkan Bapak? iya, oke. Terima kasih. Saya pikir nama Hubula jangan kita titik beratkan dulu. Iya.
Tapi Karena memang logat karya itu pendapatnya mungkin begitu ya. apa yang Iya. terkandung, saya pikir kita lihat itu apa yang terkandung di dalamnya, Baik. maknanya. Iya. Ya, saya pikir begitu. Itu daripada nanti kita kalau persoalkan kata hubungannya, Iya. pasti tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti. Ya. Baik. Jadi lebih bagus itu. Baik. Kita harus lihat dia punya maknanya dulu. Baik. Ibu Ludia mungkin ada yang ingin ditambahkan Ibu mengenai hal ini, karena saya melihat juga memang penamaannya mungkin ya Bu ya. Iya benar. Kemarin waktu kami lakukan loka karya, memang ada beberapa bapak ibu yang peserta, mereka Iya. menyampaikan kenapa pakai nama Suku Bula. Bula ya. Dalam konsep kami, karena wilayah yang sudah terpetakan itu ada di wilayah Suku Bula. suku Bula, sehingga kami menggunakan nama itu. Tapi dengan berjalannya diskusi, memang ke depan, kalaupun kita lakukan lagi loka karya, itu menjadi masukan untuk kami untuk tidak lagi kita menonjolkan. Karena pelaksanaan di lapangan, Tapi nanti ya. kita pakai ini. Pada pelaksanaan di lapangan, pemetaan yang dilakukan bukan pendekatan dari sisi suku tadi yang dijelaskan Bapak ya, tapi pendekatan dari wilayah adat. Ya. Ya. Baik, ini karena waktu membatasi kita, closing statement Pak Aloysius Lawrence, Iya. 1 menit Bapak terkait dengan topik kita di pagi ini Bapak. Terima kasih. Ini sebenarnya menjadi catatan. Baik. Kata Bula ini kemarin Ibu Kepala Bapeda sudah garis bawahi bahwa pada suatu saat kita akan diskusi bersama untuk menamakan ini Bula ini sebenarnya Iya, apa. Nah, itu sudah kasih waktu. Jadi ini menjadi catatan bagi kami bersama dengan pihak pemerintah dalam hal ini Bapeda. Mungkin suatu saat kita akan bertemu. Kira-kira lebih cocok namanya apa? Namanya apa? Ini sebenarnya sudah ada catatan kaki yang kita harus selesaikan. Tapi saya pikir begitu mungkin teman-teman yang bicara barang ini mungkin bisa dimengerti itu. Baik. Terima kasih. Dan harapan saya kembali lagi pada perkataan tadi bahwa lebih bagus jangan kita berkuar-kuar jalan, tetapi atau di media sosial, tetapi lebih bagus datang diskusi bersama. Baik. Di Jalan Bayangkara Bapak ya. Ya di Jalan Bayangkara juga sama-sama dengan kantornya Ibu Kepala Bapeda. Baik. Ruangannya. Saya pikir lebih cocok, lebih pas di tempat-tempat resmi begini daripada di jalan-jalan. Baik. Terima kasih. Bapak Aloysius Lani, terima kasih. Bapak Lawrence Lani, Ketua YPAW, 1 menit Bapak. Ya, saya tambahkan bahwa bukan kemarin loka karya bukan final. Ya. Tapi Berarti masih ada kelanjutannya Bapak? ya kelanjutan bahwa kami akan jadwalkan untuk 16 wilayah itu akan project setiap wilayah adat. Dan kami sekarang sedang datang setiap wilayah adat itu kepala suku-sukunya masing-masing. Supaya diundang datang dibicarakan. Batas kalau sudah oke, begitu setiap batas perbatasan itu. Jadi saya pikir sekali lagi untuk suku itu tinggali dulu, peta dulu selesai bahwa suku itu akan sendirinya mengikut mereka tahu. Baik. Sekarang tidak ada soal mengenai suku. Baik. Ibu Ludia, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Output dari pemetaan wilayah adat ini akan kami dorong dalam bentuk peraturan daerah. Draft perdanya sudah kami sementara sedang rancang draft SK gugus tugas. Di dalam gugus tugas itu terdiri dari berbagai macam stakeholder yang berkaitan dengan kegiatan ini. Tugasnya itu menyiapkan draft perda. Jadi kita akan sampai pada perda perlindungan masyarakat adat di Kabupaten Jaya. Untuk itu kami mohon dukungan baik dari lembaga adat, dari masyarakat adat untuk memberikan informasi terkait dengan pemetaan wilayah adat. Itu yang pertama. Yang kedua, tahun ini YPAW akan melakukan pemetaan wilayah adat di 5 distrik, Bolakme, Molagalome, Tagime, Tagideri, dan Piramid. Kami mohon untuk masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan semua stakeholder yang ada di sana bisa membuka ruang diskusi, memfasilitasi teman-teman dari YPAW untuk kita duduk diskusi, mendapatkan informasi, memberikan data yang valid sehingga bisa ada juga pemetaan wilayah adat dari 5 distrik itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kepala Bapeda Kabupaten Jayawijaya Ibu Ludia Logo, Ketua YBAW Bapak Lawrence Lani, dan staf YBAW Bapak Aloysius Lani, Yayasan Bina Adat Walesi yang berkantor di Jalan Bayangkara. Dan terkait dengan proteksi wilayah adat di daerah ini,
perlu memang untuk dibangun diskusi dan YBAW siap untuk membuka ruang diskusi, begitupun dari Bapeda Ibu ya. Jika ada yang ingin datang langsung untuk berdiskusi boleh Ibu? Boleh. Baik, jadi buat yang terkait dengan polemik yang selama ini terjadi, tentunya kita berharap ada solusi yang didapatkan dan ruang diskusi untuk menyelesaikan masalah adalah jalan yang paling terbaik ketimbang akhirnya menimbulkan saling tidak menghargai nantinya. Ini yang kita jaga. Dan terima kasih Pak Lawrence, terima kasih Bu Ludia, terima kasih Bapak Aloysius Lani untuk waktunya di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat berkarya di hari ini Bapak Ibu. Terima kasih. Pendengar, demikian dialog interaktif Suara Papua Pegunungan Proteksi Masyarakat Adat Hubula dengan peta wilayah di pagi ini. Penanggung jawab Jaures Jian Ngilamele, produser pengarah acara Jamonter Sianturi, pengarah siaran Sorayakan, pengarah teknik Arthur Gerard Wahani, dokumentasi Siska Winda Putri, operator Diesel Serabut, pembancar Julius dan saya Ilham Kadira Dicari pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan kami mengajak Anda untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta.